Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimir Rahman atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Sa'di, ayat yang ke-11 sampai ke-26. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk membahas. Kalau enggak maka PR kita bahas minimal separuhnya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Dia yang datang membawa berita bohong, sebagiannya juga usbatun minkum, sebagian dari kalian. La tahsabuhu syarral lakum likulli imri'in maktasaba minal ism walladhi tawalla kibrahu lahu adzabun azim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Laula ja'u alaihim bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. Idh talaqawnahu bi alsinatikum, jazakallah khair, barakallah fiik. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fakhsha wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Ayat tersebut Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu.
tiap-tiap seorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dia kerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa jika kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang yang mukmin dan mukminah tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka menuduh yang demikian itu? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Ya. Karena mereka tidak mendatangkan, kalaulah mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itu pada sisi Allah adalah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia dari Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ingatlah, di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini maha suci Engkau ya Allah, ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan agar kamu jangan kembali berbuat seperti itu selama-lamanya, dan jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih baik di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Dan sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah maha penyantun dan maha penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang pedih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah Ta'ala membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita baca sampai ayat yang ke-21. Kembali kepada tafsir. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Sak temene wong akeh sing teka nggawa berita bohong. Ya. Usbatun minkum, di antara mereka adalah golongan dari kalian. Artinya tidak setiap mereka munafik. Di antara mereka ada orang yang beriman. La tasabuhu syarral lakum, ojo sampai sampean nyongko eneke berita iku mau merupakan kejelekan murni bagi kalian. Bal tetapi ini huwa, kejadian iku mang khairun, bagus lakum kanggini sliramu kabeh, ila akhiril ayat. Qauluhu lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dari Allah Ta'ala wa rizqun karim. Lamma dzakara fi ma taqaddam, lamma arikalane dzakara Allah nyebutaken fi ma taqaddam ingkang apa yang telah berlalu, mulai dari ayat yang pertama ya, mulai dari haramnya berzina, mulai dari haramnya menuduh zina, mulai adanya hukum khusus apabila tuduhan itu dari seorang suami atas istrinya, ya.
ta'zimur ramyi bizina. Ta'zim Allah taala gedekne ar-ramyi dosane nuduh bizina kelawan zina umuman secara umum. Ya. Sara dzalika, sara ana dzalika kang mangkono niku wau. Artinya Allah sudah membesarkan perkara menuduh saudaranya dengan zina. Bahwa ini adalah dosa yang tidak boleh dianggap remeh. Di mana apabila mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka berhak untuk dicambuk berapa? 80 kali cambukan. Dikatakan di sini. Sara dadi zalika, apa yang Allah taala sebutaken sakderenge ngenani hukuman kangge wong sing menuduh zina. Kana kaya dheweke iku muqaddimatun, merupakan atur bebuka li hadhil kisah kangge kisah menika. Artinya apa yang akan kita bahas malam ini adalah kisah yang berkait dengan hadithul ifk, yaitu berita gosip bohong berkait tentang tuduhan mereka kepada Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu As-Siddiq zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati ingkang waqa'at ala asyrafin nisa. Kisah menika terjadi ala asyrafin nisa ing atase wanita sing paling mulya, di mana tidak ada wanita yang lebih mulia darinya di zamannya. Ya. Ummul Mukminin inggih menika Ummul Mukminin radhiyallahu anha As-Siddiqah bintu Siddiq Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa hadhil ayatul lan ayat-ayat menika mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Dan di lembaran kita ada 5 lembar 5 halaman ya. Tolong kalau enggak habis kita bahas malam ini jangan dibuang. An-Nur ayat 11 sampai 26. Ya. Kita teruskan. Nazalat fi kissatil ifki al-masyhurah. Ayat menika tumurun ngenani kisah dusta al-masyhurah ingkang masyhur. Ats-tsabitah fis sihah, ingkang tertuang tertera fis sihah ing dalam kitab-kitab sahih. Level Bukhari, Muslim, was sunan lan wonten ing kitab-kitab sunan, wal masanid, kitab sunan seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, wal masanid lan kitab-kitab musnad, level musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wahasiluha lan intinipun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi agak cepat ya. Fi ba'di ghazawatihing dalam sebagian saking perjalanan peperanganipun bagi ahli siyar, maka peperangan yang Nabi SAW ikut andil di dalamnya namanya ghazwah. Adapun pasukan perang yang Nabi SAW tidak ikut di dalamnya, cukup mengutus pasukan saja, namanya sariyah. Ini perbedaannya. Ya. Al-masyhurah nam. Fangqat na'am wa ma'ahulan sartani Kanjeng Nabi zaujatuhu garwanipun Aisyah Sayyidah Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq. Perlu diketahui hukum yang perlu untuk diketahui bagi mereka yang memiliki lebih dari seorang istri. Sing memiliki lebih dari seorang istri lah ya, yang baru punya satu ya silahkan dipahami sebagai wacana. Ya. Apabila ingin melakukan perjalanan safar dan tidak memungkinkan dibawa semua, maka bagaimana caranya? Diundi. Ya. Siapa yang jatuh bagiannya, dialah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini orang yang memiliki lebih dari satu istri punya kesempatan mengamalkan sunnah yang tidak mungkin kesempatan ini dimiliki oleh yang lain. Lek bojone mek sitok diundi, kamu. Besok kamu, ya kamu saja. Ya, demikian. Ini maaf bukan provokasi loh ya. Hanya menyampaikan sunnah yang tidak disebutkan di sini. Kita teruskan. Fangkotoan mongko pedot utawi tugel akduha
kalungipun Sayyidah Aisyah. Disebutkan kalung ini adalah kalung pinjaman. Jadi artinya boleh bagi wanita ari kalane pengen tindakan bersama suaminya menggunakan kalung dan meminjam siapa yang punya. Dan di sini memberikan faedah kepada kita, jenenge ngangge iki ora kudu duwe. Nggih napa mboten? Ya lek sajaane sampean pengen berhias supaya dilihat oleh suamimu, sementara suamimu tidak mampu membelikannya, ya nyilio tanggamu ngono lho yu. Biar mengamalkan sunnah yang ini ditinggalkan oleh kebanyakan wanita kita. Lek mau ngaji suwi disilih titik ngono wis prengahan, prengut. Ejak ya tuku dhewe. Lah aja ngono, Bu sing teng wingking Bu nggih. Mengki lek tanggane urung duwe disilih, ya tak silih. Lek perlu gelang sing kaya rantai kapal ngono kae ben seneng. Ya, demikian. Tapi ingat itu adalah di hadapan sis husband, suaminya. Ya. Kita teruskan. Fan habasat mongko tertahan sapa Aisyah fi talabihi mergo goleke kalung silian niku wau. Warahalu wis budal warahalulan budalaken jamalaha ing untane wa haudajaha lan sekedupipun. Istilahnya begini, Sayyidah Aisyah dan demikian juga wis dadi pengadatan apabila orang-orang itu mulia maka dalam mengendarai unta dibikinkan kamaran khusus ditaruh di atas unta. Wong Jawa ngartekne haudaj dengan sekedup. Lek ning kene yo renek lho, untane lho renek. Apa meneh haudajnya. Sehingga lek umpama diartekne sekedup ya wis manut ngono lho. Para yai dhisik lek ngartekne ngono marai. Mangkul kula. Pak to ya. Mangkul kula jenenge haudaj niku sekedup. Kita terusaken. Sumasa banjure istaqalla al-jaisu. Ya, tentaranya berangkat, untane dilakokne, sekedupe digawa. Aisyah jik goleki kalung sing ilang. Menjadi pertanyaan, loh, apakah sekedup itu ketika untanya berhenti, kemudian jerum, kemudian dia tetap di atas dan Aisyah tetap di atas? Perlu diketahui waktu itu Aisyah masih dalam bahasa kita loh ya, nyuwun sewu ibu-ibu, ijik ceking durung gembrot. Maksudnya bagaimana? Demikianlah gadis-gadis zaman dahulu. Harusnya juga begitu zaman now. Ya. Jadi antara ada Aisyah atau tidak kaceke ora patek sepiro. Lah umpama Aisyah luar biasa besarnya, overweight, maka tentunya diangkat, walah enteng berarti menungsane renek, sik dinteni sik. Ini ndak. Rumangsane ya Aisyah yus ning jero nek diangkat tumpangne ngono ae. Budal ya dibudal nih, begitu dan seterusnya. Dan di sini beri faedah pada kita bahwa apa yang terjadi membuktikan pilih Kanjeng Nabi itu ndak tahu gaib. Lah buktine garwane padahal kekasihnya yang paling dicintai. Nyun sewu lho nggih. Kanjeng Nabi niku nantosipun tangkleti. Duh Kanjeng Nabi, sinten to tiyang sing paling panjenengan tresnani? Aisyah. Artinya, ibu-ibu jangan sampai Anda marah. Nanti kepada suami jenengan kok pesen sesuatu terus suami jenengan lali. Hambane jarene tresno karo aku. Gubernur saiki duduk Pak Trisno saiki sampean ora gelem ngeling-eling apa sing dadi pesenanku. Walah wong ayu rungokno. Ora mek guraku sing lali karo pesenanmu. Lho Kanjeng Nabi ki lho ora ngerti lek Rasulullah lek garwane ketinggalan. Cintaku karo sampean ya cek kalah karo cintane Kanjeng Nabi marang Sayyidah Aisyah. Wah semono Kanjeng Nabi yo ketinggalan istri. Ngono ki apa enek zaman now. Budal ngaji biasane dhewe, bar tak lokne. Lah wong ngaji kok dhewe bojone ra dijaki terus piye to Mbak Yu Mas? Akhire bojone melu. Biasane dhewe mulai ya bablas ngono ae, bojone ketinggalan. Ora kelingan kejemes teko omah. Akhire bojone bareng wong liya. Ngono ki enek. Mergo tak omongne niku lho enek.
Dibaleni lho bojoku ndak enek. Ya zaman niku dereng enten HP. Kanca kula ki Mbak niku. Ya seorang ustad. Ya, ora usah ditutuk nih, mundak ngombro-woro. Artinya namanya cinta itu tak menghalangi untuk hadirnya lupa pada anak manusia. Dan kejadian ini semakin mendekatkan kepada kita bahwa Kanjeng Nabi adalah manusia biasa, berlaku atasnya apa yang berlaku atas manusia, tidak mengetahui perkara gaib. Kita terusakan. Sumasa banjure istaqala wis misah sapa al-jaisu pasukan rohilan budal. Wajaat lan teka sapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha maka nahum di tempat mereka. Metu goleki kalung mengcebloke ning ndi to? Kira-kira obah titik terus ceblok. Lah kelingan obah emang ning srodok kono. Dibaleni bareng balik. Ternyata pasukan sudah tiada. Ya. Kita teruskan. Wa alimat lan ngerteni sapa Sayyidah Aisyah annahum sak temene para pasukan idza arikalani faqaduha rumangsa kelangan Sayyidah Aisyah. Saiki kula badhe tanglet. Umpama jenengan kelangan utawi ketinggalan penumpang, gek jenengan budal mek gur judule dinunuti. Gitu. Gek ya ora dibayari lho niku. Umpama ternyata enek sing keri, sampean baleni mboten Pak to ya? Baleni wong tanggung jawab kok. Napa malih sing ketinggalan adalah siapa? Sayyidah Aisyah, ibumu dhewe. Bukankah isi-isi Rasulullah SAW adalah ibunya kaum mukminin? Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini apa yang ada di benak dan pikirannya Aisyah. Sehingga ketika tidak didapati pasukan dan menerima takdir, wis to barang-barang wis enek tulisane. Arep tok pasang beker, arep tok omongi bojomu aku ngojo tok tinggal. Lek wayahe lali ditinggalne ya apa enggak ditinggalne. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah dituliskan. Nah itu jaraknya berapa itu? Oh panggah mepet ngono. Ya, ingat semuanya itu sudah dituliskan. Anda ndak usah takut sama bayang-bayang. Seandainya Anda sudah di radius bukan hanya sekedar merah tapi hitam, ayo dihadapi saja. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD ya. Saya bukan berarti menyetujui beliau dalam segala apa yang beliau tetapkan. Bahwasanya corona itu apabila kita ingin mengibaratkan padha karo bojomu ki, sing ora mungkin kowe urip tanpa bojomu. Pengen nguasai sampean, ya apa? Tok pegat. Rodok salah titik, ya apa? Tok ulihne. Lek modelmu ngono, ya saiki rabi sesuk diulihne. Sok mben rabi, sok mben dawa diulihne. Lah ya apa? Ora enek wong wedok sing genep niku. Lek kowe pengen wong wedok genep ning akhirat ayo aja rabi ning donya. Sehingga apabila itu terjadi, jangan kau pisahi, ya hiduplah bersamanya. Lek saja nenek salah, kemudian saling mengingatkan. Proteksimu yang penting, berbekal ilmu itu yang harus. Imunmu gembira, enjoy, begitu dan seterusnya. Sehingga kemarin ketika kita cari SIM sampai berulang 3 kali sampai 4 kali diajak senam. Ya apa Pak polisi wong arep golek SIM kok diajak senam. Loh, sampean cek enjoy. Dengan enjoy itu imun tersendiri. Sebenarnya semua kita itu sudah memiliki itu. Tawakal kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, husnudzon kepada Allah, memahami bahwa segala sesuatu sudah dituliskan. Ojo wedi karo ayang-ayang. Kowe mbelayu, ayang-ayangmu mundak banter nguber sampean. Ngene mboten. Ha kowe ngletak, ayang-ayangmu melu mandeg. Kejaba lek lampune tok mateni baru sampean ora enek ayang-ayangi. Kita terusaken. Ini intermezzo loh ya, jangan dimasukkan ke dalam gudang, tapi pahami dengan baik. Kita teruskan. Ya, jadi Aisyah memiliki feeling, dan ini tentunya bimbingan bagi semua kita. Aku golek ketinggalan, sampean beradalah di tempat di mana mereka beristirahat. Kenapa? Demikian seharusnya. Lengko wis sampean ketinggalan terus kowe goleki, kono goleki dadi golekan. Dadi golekan. Ya, demikian.
Jadi apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah adalah merupakan bimbingan bagi mereka yang ketinggalan, tetaplah berada di mana kau awalnya beristirahat, agar mereka yang merasa ketinggalan kembali ke tempat tersebut. Kita terusakan. Wa alimat lan ngerteni sapa pasukan annahum sak temene para pasukan idza arikalane faqaduha rumangsa kelengan Sayyidah Aisyah raja'u bakal balik ilaiha dumateng Aisyah. Fastamaru ning tetapine bablas terus sapa pasukan fi masirihim ing dalam perjalanannya. Kenapa? Saya ulang lagi, karena memang Sayyidah Aisyah itu beliau posisinya waktu itu masih bagaimana Ustadz? Ceking. Napa niku ceking? Langsing. Napa maksudnya langsing? Sekedup niku enek Aisyah karo ora patek enek bedane. Ya, begitu dan seterusnya. Wa kana lan ana sapa Sufyan ibnul Mu'attal, Sufyan bin Mu'attal As-Sulami min afadilis sahabah, termasuk sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat mulia radhiyallahu an. Qad arrasa sampun istirahat fi akhriyatil qaum, wonten ing bagian paling belakang. Wana malan panjenenganipun sare. Artinya pasukan itu terbagi atas satu pasukan pencari jalan, kemudian pasukan inti, kemudian pasukan belakang. Kenapa pasukan belakang? Mbok ya ada yang ketinggalan, ada yang nyisir. Begitu dan seterusnya. Ini yang seharusnya. Ya. Kita teruskan. Begitu Pak Afnan ya. Pengalaman ya. Begitu caranya ya. Nah, begitu memang. Nah. Jadi ketika ada sesuatu yang ketinggalan, maka tidak akan ketinggalan karena sudah ada pasukan penyisir. Kita teruskan. Fara'a mongko ningali sapa Sufyan Aisyah dumateng Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, fa'arafaha mongko Sufyan mengenali Aisyah. Ya, sebagian dari ulama mengatakan bahwa hal tersebut sebelum turunnya ayat hijab, sehingga Sufyan mengenali Aisyah. Bagaimana tidak? Lewong Sayyidah Aisyah lho putrane Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah sahabatnya mereka. Seperti kita mengenali anak-anak kecil-kecil ini. Demikian juga Sufyan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita teruskan. Ya. Fa ana mongkon jerumaken sapa Sufyan rahilatahu ing kendaraanipun. Ingkang dimaksud rahilah adalah unta besar yang sudah siap digunakan perjalanan jauh. Lek cik pedet maka tidak. Lek cik cemple jenenge wedhus. Lek pedet jenenge sapi. Lek unta juga mergo wong Jawa ora duwe unta sehingga ora perlu jenengi. Iya ta? Napa? Anak unta nggih pun, anak unta. Nah, kita terusaken. Farakibat mongko nunggangi sapa Sayyidah Aisyah ing rahilah. Min duni kelawan tanpa ayu kalimaha. Sufyan ndak bicara sama Sayyidah Aisyah. Au utawa tukalimuhu. Aisyah tidak bicara kepada Sufyan. Dan ini yang seharusnya. Kalau seandainya dengan bahasa isyarat sudah bisa dipahami, monggo. Kenapa? Karena wanita itu ketika bicara dan semakin bicara, apalagi apabila suaranya merdunya, luar biasa efeknya dalam fitnah. Ya, begitu dan seterusnya. Dan ini nasihat untuk ibu-ibu, Bu, sing teng wingking, Bu. Sebagian lek ngangkat telepon, mbuh sapa sing telepon padahal duduk sapa lan sapane, ganyi kaya lambe turah. Ojo, jangan begitu. Jangan, seandainya tidak perlu dan tidak harus bicara, jangan bicara. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Allah taala memberikan etika bagaimana seorang wanita dalam hidupnya menjaga suara. Allah berfirman, "Wala tahdha'na bil qaul fayatma'alladzi fi qalbihi marad
Walalan ojo tahdokna hi para istrine Kanjeng Nabi sliramu nglekak-nglekukne swara. Bil qaul kelawan ucapan. Fayat ma'amungko bakal dadi tomak. Napa niku tomak? Berkeinginan mboten enten teng riku. Di surat Al-Ahzab membayangkan menerawang alladzi wong sing fi qalbihi ning atine marad ana penyakit. Penyakit apa? Syahwat. Suarane merdu renyah, menungsane kaya ngapa ya karo bojoku mundhak ayu titik apa padha. Lho, jenenge wong lanang wa ma adraka ma wong lanang. Kabeh wong lanang iki padha. Lek omong ora ngono alah wilambene. Ya. Kula nyuwun sewu wong lanang mewakili wong lanang tak buka kartune wong lanang. Cik ibu-ibu jangan sampai menjadi fitnah dan terfitnah kaum laki-laki. Ukhti, dosa lu semacam itu. Ya, kecuali kalau ada kamsud ya, diteruskan langsung kepada hal yang halal. Kita teruskan. Suma sabanjure dak jaa teka sapa Sofwan ya kudu biha. Nuntun kelawan unta niku wau. Dan inilah para sahabat betapa mereka setia melayani Rasulullah SAW dan siapapun yang memiliki hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Nah, ba'dama nazalal jainam, ya. Summa jaa yaqudu biha. Summa sak banjuri jaa teka sapa Sufyan yaqudu biha. Nuntun kelawan biha kendaraan niku wau ba'dama nazalal jaisu sak sampunipun teka sapa al jaisu pasukan fi dzahirati wonten ing wektu zuhur awal. Artosipun mekaten. Datangnya Sufwan masih awal datangnya pasukan tersebut. Dan kedatangan Sufwan kapan? Di awal waktu zuhur. Sementara pasukan sudah datang lebih awal. Falamma mongko ari kalane ro ningali sapa ba'dul munafiqin, sebagian wong munafik. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat kemunafikan. Alladzina yaiku wong-wong sing fi suhbatin Nabi sallallahu bersama Kanjeng Nabi. Fi dzalika as-safari wonten ing perjalanan lelungan niku wau. Maji'a ing kedatangane Sofwan. Ing Sofwan biha kelawan gawa Sayyidah Aisyah. Ya, fi hadhihi al-hal wonten ing keadaan menika. Pripun keadaane? Sayyidah Aisyah di atas unta tanpa sekedup. Lah nyapa? Lah nyatune Sofwan iku mboten ngompreng kok tujuane. Lek umpama tujuane ngompreng, mestine wis dipasang napa? Sekedup. Ning mergo tujuane ora ngompreng, tujuane ya unta niku dige tumpakane dhewe. Ya masa wong lanang dadak perlu sekedup. Ya, wong lanang iki kena lebu ya ora apa-apa. Mundhak napa? Mundhak prakosane. Lah wong lanang kok mundhak aluse, mundhak lumere, iki bedane karo wong wedok apa? Wong lanang kok klewimis brengose ora enek jenggote resi, sing ayu sing ndi ta jane? Saya bingung. Sehingga Anda jangan bingung ketika Anda dinyatakan bahwasanya jenggot adalah radikal dan seterusnya. Anda bilang aja, aku ngene iki ben aja dirani wong ayu wae. Gila aku diarani wong ayu. Lanang harus menunjukkan kejantanannya. Begitu dan seterusnya. Betul Ustaz? Nah, kita terusaken. Bab nyuwun sewu, sebagian saking tiang ingkang budal datang Mekah menika utawi Madinah dalam rangka haji pernah cerita ngeten. Nggih, sanatimun sanak dhuwur niki. Lah ya, wong Arab iki aneh ngomongin komentar tentang wong Indonesia. Lah nyapa? Komentar piye? Wong Indonesia lho ora enek sing ganteng, kabeh kok ayu. Lah nyapa? Lah brengos karo jenggote resik ae. Sehingga nek ketoke kabeh ayu-ayu. Sampeyan mosok trimo dilokne ngono. Ya, kita terusaken. Nggih. Asya ma'asya. Mengviralkan ma'asya. Apa sing mereka viralkan? Zaman saiki po enak nerjemahne kalimat asya niku. Napa? Enek kalimat viral.
Asya miralakan asya apa yang mereka viralkan. Ya, menyebarkan apa yang mereka sebarkan, membumingkan apa yang mereka bumingkan. Ya, kita terusakan. Asya ama asya. Wa wasyal hadisa lan bumboni ing cerita. Iki wong jenenge cerita niku lek sing tambah akeh napa nih? Empere gitu. Ngene apa mboten? Nah, omah inti ya mek gur titik, ning ngono enek omah mburi, ning ngono enek pawon, ning ngono teras, ning ngono enek halaman begitu dan seterusnya. Omah inti ya mek gur titik. Biasanya 8 kali 8 ngono dipotong sentong kabeh 3, begitu dan seterusnya. Karek piro? Ya karek titik. Jaman omah dhisik lho nggih. Ukurannya pakem, ngalor ngidul ngetan ngulon. Kira-kira arsiteknya padha 8 kali 8. Kita terusakan. Asya ma asya wa asya al hadis wa talaqafatul alsun, dan menerima menyambutnya dengan lisan. Aja omong-omong, kono ya ngomongne aja omong-omong, kono ngomong aja omong-omong. Iki mek guru kira-kira, kira-kira kok wis dilairne ing dalem ucapan. Ya. Hatta sainggane ightarra bidzalika, kepencut. Ya katut bidzalika kelawan nyebaraken berita kala wau sapa ba'dul mukminin, sebagian saking kaum mukminin. Ya, makanya ingat, Anda ketika akan keluar dari rumah aja lali ndonga. Engko ben aja sampe ning dalan keglandang karo setan kamanungsan. Wong niku nyuwun sewu lho nggih, kadang niat budale ngaji, ning teko masjid ora sida ngaji. Ustaze ngomong ya wis dirasani ae ustaze. Begitu dan seterusnya. Apa enek ning ngono? Oh enek. Aku ning mburi kono nyapa aku ya ora roh. Oh enek-enek ya ngono, budal ngaji ning dolanan HP. Begitu dan seterusnya. Apa ada itu? Banyak. Nek ning kene ora enek, kene ora enek toh. Kita teruskan. Jadi berdoalah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au dhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Kadang niate wis trenten, teko dalan digeret. Kadang niate trenten, wis teko ngene, teko nggen enek sing ngejak jagongan. Ya, kita teruskan. Maka ini adalah hal yang yang sangat memungkinkan terjadi. Sehingga dikatakan di sini satta sehingga nektaro kapencut kabujuk karayu bidzalika kelawan berita-berita ngono kumang sapa ba'dul mukminin, sebagian saking kaum mukminin. Wasarulan ono sapa kaum mukminin yatanaqaluna hadzal kalam, melu-melu membicarakan pembahasan menika, mengviralkannya. Wan habasalan tertahan al wahyu muddatan sesaat. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat yang Allah kehendaki. Allah taala menahan turunnya wahyu sehingga membiarkan masalah tersebut biar viral, kemudian nasihat akan semakin mendalam ketika kabeh wis rumangsa kesangkut. Ketika kabeh wis rumangsa kesangkut. Begitu kan? Kita teruskan. Muddatan tawilah, beberapa waktu yang lama. Anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi. Wa balagholan sampai al khabaru berita niku wau Aisyah ta dumateng Aisyah. Artinya beliau termasuk wanita yang lugu, bukan wanita society. Apa itu wanita society? Ngalor ngidul ngitan ngurong, grup-grup dan seterusnya, duwe kelompok, duwe geng, duwe komunitas ya ukhti. Ya sampean wis hijrah ya monggo. Tapi lek monggo sampean ki wis hijrah, aja sampai sampean hijrah dari komunitas dan membentuk komunitas baru. Ingat, wanita itu semakin ning omah, semakin nganggremi anak lan didike itu semakin bagus. Ingat firman Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna lan manggrohi para wanita fi buyutikunna ning omah-omah kalian. Ya, lha ngono Ustaz gak oleh melu ngaji ning kene. Sing ngomong ora oleh melu ngaji ki lho ya sapa? Oleh. Ya, Nabi SAW bahkan katakan dan sabdakan,
Ya ibadallah la tamna'u ima Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Hi para kawula, kawulane Allah aja sampai sampean melarang wanita-wanita Allah untuk menghadiri masjid-masjid Allah walaupun rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya, begitu dan seterusnya. Boleh, silakan. Bahkan merupakan keharusan sebagaimana laki-laki juga harus untuk menuntut ilmu. Ketika jaraknya bukan jarak safar dan perjalanannya aman-aman saja. Aman toh nggih? Padang jinglang toh nggih? Kada cek jeneng budal teko ngene dijagang mlebu bledeng metu ya wis alhamdulillah aman. Begitu dan seterusnya. Ya. Kita teruskan. Ba'da muddatin ba'da zalika bimuddah. Setelah kejadian kalau wau bimuddatin beberapa saat. Artinya berita tersebut sampainya kepada Aisyah terlambat. Karena memang beliau bukanlah seorang wanita yang suka mencari berita. Ya, zaman sekarang apalagi ada HP di tangan, didik-didik mencari search berita. Kenapa? Ya, daripada wartawan banyak yang di PHK, aku ingin menjadi wartawan suka rela. La ilaha illallah. Ini musibah. Ya kalau yang di copy dan paste, di share berita-berita baik, ya kajian, ya nasihat, monggo silahkan. Entekno datamu, entekno paketan internetmu. Sebagian lainnya apa toh mbak kok ngono iki apa lho iki turah mbrawah daripada anu ayo tangan daripada dipek provider mbuh sapa mbuh Masat, mbuh Mbak SIM dan seterusnya, lebih baik tak bagi-bagi. Ya enggak apa-apa. Silahkan bagi-bagi. Zaman sekarang Masya Allah bondo paket Anda bisa menjadi kebaikan bagi saudaramu. Anda ambil dari kajian-kajian sunnah, ya, kemudian Anda share, Anda bagikan. Mbah diwaca, mbah ora, sing penting aku wis nyampe nih. Ya. Nah, sampean tingali bakul jamu ning pasar. Lambe turah. Oh, mong karepe dhewe. Apa nek sing nyedek? Ya ora nek sing ngecedek. Ning ora enek kok judul bakul jamu terus mutung terus akhirnya ora sida bakul jamu. Ya model bakul jamu yang ngono kuwi kudune. Ya, Anda dan apa yang Anda bawa, Anda dan apa yang Anda bagikan adalah lebih mulia. Ya. Nah, begitu dan seterusnya. Sehingga gunakan dengan harta yang Allah anugerahkan kepadamu sebagai data untuk berbagi dengan saudaramu. Rasulullah SAW bersabda, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin. Nah. Ya. Seandainya Allah memberikan petunjuk melalui tanganmu, niscaya hal tersebut lebih baik daripada merah-merahnya ternak. Ya, sehingga dakwah ini dan siapapun yang memiliki andil di dalamnya, ya, kemudian perekamnya, kemudian penyimpannya, kemudian mengviralkannya, kemudian men-share-kannya, maka mereka memiliki bagian. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang kaya punya harta dan kesempatan itu, mereka berserikat dengan para ulama dan ustadz di dalam dakwah, dalam pahala. Kenapa demikian? Karena berjalannya dakwahnya mereka dan sampainya kepada mereka yang menerima adalah dengan andil mereka. Sehingga bahagialah di posisi manapun. Aku megur tukang sarser. Ya syukur sampean. Anda memiliki bagian. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan ad-dalu ala khairin kafaili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Subhanallah. Nah, sehingga termasuk kesempurnaan dakwah ini Allah Ta'ala ciptakan manusia-manusia yang dengan IT-nya, manusia-manusia dengan ide-idenya, manusia-manusia dengan waktu longgar yang ia gunakan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberkahi mereka. Oleh sebagian dari mereka yang memahami hal tersebut, tinggi apa saja, ya tinggi ngedit lagu, tinggi ngedit film, tinggi koplaan dan seterusnya. Adapun mereka yang digunakannya untuk hal baik, dakwah, kemudian diserkan, maka subhanallah keberkahan bagi mereka di dalam hartanya, di dalam waktunya. Nah, dan selagi video tersebut, selagi kajian itu masih tetap digayung basambutkan, diviralkan, disampaikan sehingga dibaca, sehingga didengar,
zaman sekarang namanya membaca itu tidak setiap orang ada kesempatan untuk membaca. Betul apa tidak salah? Wis to melu mbiake ngono nek saiki mbiake ya nek video ya monggo karo video. Video pendek ya video pendek, sing tukang ngetok-ngetoki kemanfaat mana di kemudian disebar, maka mereka mendapatkan pahala besar yang luar biasa. Wallahu taala alam. Kita terusaken. Ya. Fahazinat monggo susah sapa Aisyah huznan sedidan kanthi kesusahan ingkang sangat sedih sangat. Bagaimana tidak sedih? Naam. Fa anzalallahu monggo Allah taala numurunaken bara'ataha kesucian Sayyidah Aisyah fi hadhil ayah wonten ing ayat menika. Wa wa'adha lan paring nasihat sapa Allahu Allah al mukminina dumateng kaum mukmin sedayane. Wa a'zama dzalika lan gedhe-gedheaken ing dalam nasihat. Wa wasahum lan paring wasiat sapa Allah taala bil wasaya kelawan wasiat-wasiat annafi ingkang manfaat lan migunani. Kenapa? Karena adanya sebab. Apa sebabnya? Kisah tersebut wallahu taala alam. Silahkan azan dahulu. Kita teruskan. Fa qauluhu ta'ala dawuhipun Allah Subhanahu wa taala innal ladzina ja'u bil ifk ay al kadzibu syani'. Kapan berita bohong itu disebut al ifk? Berita bohong itu disebut al-ifk ketika dikatakan di sini kriterianya al-kadzibus syani. Kedustaannya sangat-sangat dusta. Kejelekannya sangat-sangat jelek. Wa huwa dan dia adalah ramyu ummil mukminin, menuduh zina ummul mukminin. Kalau menuduh zina wanita biasa, dusta apa dusta? Dusta. Kecuali mendatangkan 4 orang saksi. Lalu bagaimana apa yang dituduh adalah ibumu? Bagaimana yang dituduh adalah ummahatul mukminin? Ya, begitu dan seterusnya. Usbatum minkum ay jama'atun, sekelompok muntasibuna ilaikum, yang menisbahkan diri ilaikum marang sampean kabeh. Ya ma'syarul mukminin, hi kaum mukminin. Maksudipun minhum, di antara mereka al mukmin as-sadiq. Enek sing bener-bener mukmin tenanan. Orang mukmin kawi nggih. Napa maksudnya mukmin kawi? Wa ma adraka ma kawi. Kawi ini kawi siji ngono ya rada mending. Kawi ini kawi 10. Siji tambah 0. Fi ing dalam imani walakinnahu ning tetapi ini dhewe irtaro, tertipu, terbujuk, terayu, kegawa. Ya. Bitarwijil munafikin kelawan berita-berita dusta sing dilarisne oleh kaum munafik. Saya sama sekali tidak termasuk orang yang mengingkari adanya corona. Saya tidak termasuk orang yang mengingkari adanya corona. Tapi saya khawatir berita dusta tentang corona, pembesar-besaran tentangnya itu lebih bahaya daripada corona itu sendiri. Sehingga mengakibatkan orang selalu takut dan diliputi rasa takut. Ini yang paling bahaya. Sehingga ini adalah penyakit tersendiri yang lebih bahaya daripada corona itu sendiri. Sehingga tak sedikit alias banyak mereka yang harus terkena halusinasi. Nah, harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau dulu orang terjangkiti rasa takut sedikit saja kemana-mana takut. Ini harus dibawa ke psikiater. Lalu bagaimana dengan apabila hal tersebut sudah mewabah? Dan ini kita ulang lagi, wabahnya lebih bahaya daripada itu. Ya. Nah, kita teruskan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat wabah, bala, mihan wa zalaizil min biladina Indonesia hadha khasah wa buldanil muslimina ammah. Amin. Wa minhum, di antara mereka al munafiq, orang munafik. Jadi penyebar berita itu termasuk di antaranya munafik bener tulen. Namun tidak jarang adanya orang mukmin
mergo bendino dicekoki dengan berita dusta melebu beledeng dan seterusnya dan seterusnya. Oleh kemarin ada berita viral di Kediri, ada kalimat gugurnya seorang dokter, dalam di situ dituliskan bahwa dia adalah tumpuan harapan pasien-pasien bedah saraf di Kediri. Lalu saya kirim kepada yang mengirim, ya akhi, apa kalimat ini tidak berlebihan? Masa manusia menjadi tumpuan harapan pasien-pasien? Allah itu dikemanakan? Dan itu nyun sewu loh ya, yang nge-share juga ikhwan ngaji ini orang mek gur sedina rong dina pirang-pirang tahun. Ya. Bukankah Allah Rasul SAW mengingkari ketika ada seorang sahabatnya mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan aja'altani lillahi niddan. Apakah kau ingin menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah? Kul Masya Allah wahdah. Ingat, Masya Allah wahdah. Dan berbicara tentang sebab dan akibat, saya di sini perlu untuk sisipkan walaupun tidak ada kaitan. Tapi ada kaitan dengan bahayanya hal yang viral yang ini adalah menjangkiti kaum mukminin. Syekh Sa'di penulis buku ini, beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasidi Kitab Tauhid. Ya, dalam bab tentang termasuk syirik adalah memakai gelang, memakai jimat, begitu dan seterusnya. Lalu beliau menguraikan masalah bahwa berkaitan tentang sebab akibat ini harus difahami dari 3 sisi. Sisi pertama, seorang tidak boleh mengvonis bahwa itu sebagai sebab kecuali apabila satu, ada dalil dari syarak bahwa dia adalah benar-benar sebab. Yang kedua, menurut hukum pengadatan. Apa maksudnya hukum pengadatan? Sesuai dengan riset, sesuai dengan penelitian bahwasanya apa yang disebutkan itu benar-benar memiliki sebab. Selain itu tidak boleh seorang mengvonis dengan kedustaannya, dengan kebodohannya, tanpa dalil, tanpa riset, tanpa dalil, tanpa riset. Contohnya dengan riset apa? Jenenge api itu panas. Jenengan percaya mboten? Nah aku percaya, oleh sampean ndak percaya ya monggo njajal mlebu neng bong-bongan boto kae. Terus metu kabaron aku piye rasane. Ini berarti berdasarkan riset. Sesuai dengan takdir Allah Ta'ala, pengadatan. Jadi tidak boleh sesuatu itu divonis sebagai sebab kecuali apabila benar-benar ada riset. Kalau di dalam masalah selain syariat. Kalau masalah syariat harus ada dalil. Lah kok titik-titik jarine watune Kang Ponari mendatangkan manfaat, mendatangkan kesembuhan. Saiki ora ketok ya Ponari. Sepiro bocah aku ya ora ro. Wong jaman cilikane kae aku ora kenal. Oh, barusan nikah Ponari ya. Antum mengikuti aja lah. Ya, dulu pernah viral kan dianya. Seandainya dianya zaman sekarang, mungkin viralnya lebih berat. Ya, kita teruskan. Itu enggak benar, karena enggak ada dalil, enggak ada riset. Kemudian poin kedua yang harus difahami dalam masalah sebab dan akibat, ya, seorang harus yakin bahwa hebat apapun sebab gak akan keluar dari kehendak Allah. Saya ulang lagi, sehebat apapun sebab gak akan keluar dari kehendak Allah. Kenapa? Karena di makhluk Allah, apa itulah ya makhluk Allah nggih? Di belantara tempat yang Allah Ta'ala ciptakan gak boleh terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Ini poin yang kedua. Dan ini harus dicantapkan jelek, harus dipatenkan, kalau perlu dikunci mati. Tadi saya mendapatkan pelajaran dari Ustadz Dahlan ketika dalam perjalanan. Beliau mengisahkan adanya cerita, ya, walaupun di tempat ini juga saya sudah pernah sampaikan dari tempat lain. Ada kisah seorang yang disuguhkan kepada seekor singa yang lapar, ya, lari mesti mati. Kenapa? Wong
Singa ki lek barang musuhe obah dikletak, lek meneng kira-kira ditinggal turu. Ngono kuwi modele singa ki, karena dia adalah pemburu. Ya. Lalu ketika kematian itu harus terjadi, mintalah kepada Allah husnul khatimah. Termasuk husnul khatimah apa? Mati ya mati ning aja sampai kena najis. Sehingga taring-taringnya singa yang namanya Siung Manoro itu tidak membuat dia gusar. Cuman dia berpikir piye carane aku umpama seandainya kudu mati, ning aku aja kena najis ilere singa. Takut enggak dia? Enggak takut. Berpisah dengan istri enggak merasa kesepian karena dia akan bertemu dengan Allah. Orang itu apabila sudah mengenal Allah, berpisah dengan orang terdekat, tidak takut dia. Karena apa yang akan dia temui dan siapa yang akan dia temui adalah zat yang maha mengasihinya. Zat yang maha memperhatikan urusannya. Begitu dan seterusnya. Sehingga tidak ada gusar, tidak ada takut. Akhirnya singa pun pergi begitu saja. Wallahi apa yang disampaikan oleh Ustaz Dahlan begitu mengena, dan itu adalah dituliskan oleh para ulama. Sehingga Syekh Sa'di mengatakan seberapa hebat pun sebab gak akan mungkin berefek kecuali dengan izin Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kemampuan sebab tersebut gak akan bermanfaat. Dan kita berada di bulan Agustus, bulan kemarin. Sekarang sudah September ya. Agustus niku biasanya panas nopo deres nopo banjir. Panas ya. Tapi Allah taala kuasa mendatangkan hujan yang derasnya luar biasa. Sehingga sebagian dari tempat banjir dan seterusnya. Sehingga ini aku ya seneng wong bar nandur tebu bar tak kepras. Ngedukul ya langsung tak obitne paculku tak nggih sulam. Saya ulang lagi, bukankah Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk mendatangkan akibat dengan tanpa sebab? Dan kalau Anda ingin mengambil contoh banyak. Adam tanpa sebab Allah Ta'ala ciptakan. Hawa diciptakan dengan sebab tunggal. Sementara seharusnya sebabnya itu harus double. Ya. Lek seandainya semua bisa seperti Adam, yo rasa dadak rabi, lah ya wong rabi dadak ngeragati dan seterusnya. Tapi itu ritme kehidupan yang harus kita jalani. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala kuasa mendatangkan akibat dengan sebab yang double, namun sebab ini sangat lemah. Kenapa? Karena doublenya tidak ada gunanya. Seperti Nabiullah Yahya alaihissalam terlahir dari pasutri Zakaria dan istrinya. Zakaria dia adalah seorang yang sudah tua renta. Wong tua iki seje karo wong nem sing jek ter ya seje. Jare sapa? Ya takonono sing tuwek kae. Jare sapa canom? Ya jajalno to piye? Ya, begitu dan seterusnya. Sehingga Nabiullah Zakaria alaihissalam ketika ada berita gembira akan terlahirnya putra, setelah ia merindukan putra setelah pernikahan itu sekian lama, ia melihat Maryam demikian rupanya, lalu ia memohon kepada Allah. Lalu Allah firmankan, ya, kepada Zakaria dan beri kabar gembira akan datangnya Yahya. Apa kata Zakaria? Ya, qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akir. Ya Allah, ya napa kula gadah putra? Kula niki pun sepuh ya Allah. Umpama diibaratne momo montor ngono mboten namung 75, 69 kira-kira. Tas dingembau walap mergo sik bau anter poh penak montor iki. Teko nggen disegleng neh paling ya blubuk. Lah montor lawas 69 kok dingge balap teko nggen arep ajak budal neh. Ya megap kuwi. Lek montor anyar, balap kaya apa teko nggen ngombe tok cedren bablas neh. Gak apa-apa.
Demikianlah para pemuda. Sak wayah-wayah cik budal. Wis tuwek ya wis tingu. Turu ungkur-ungkuran kira-kira. Ya. Qala ia katakan Rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati akhir. Kula niki pun sepuh, kemudian istriku dalam keadaan mandul. Lalu apa yang Allah firmankan? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kamu sudah punya sebab, istrimu sebagai sebab. Ya, walaupun kamu lemah, istrimu kosong. Allah Ta'ala maha mampu. Lawang mendatangkan Hawa saja mampu, lawang mendatangkan Adam saja mampu. Bahkan Allah Ta'ala mampu mendatangkan manusia dengan sebab single, hanya seorang ibu saja, yaitu Isa alaihis salam. Sehingga dalam berbicara masalah sebab nggak boleh seorang meyakini bahwasanya sebab itu independen. Ini yang ketiga, nggak boleh meyakini bahwa sebab itu mampu memberikan efek secara independen. Kenapa? Apabila dia meyakini ini, sungguh terjerumus ke dalam syirik di dalam rububiyah Allah. Karena ia menetapkan adanya pengatur alam raya dan pengefek dalam segalanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa tadi tentang masalah sebab akibat? 3 poin. Pertama, tidak boleh divonis sebagai sebab kecuali apabila sudah ada dalil ketika hal itu berkaitan dengan syariat, atau sudah ada riset, penelitian, cek laborat, dan juga pengadatan. Kemudian contohnya apa? Ketok-ketok niku lek wulan pinten Pak? Toya. Wulan 4 akhir nggih. Kuwi insyaallah luwih slamet timbang ketok-ketok wulan 3. Jenengan paham to ketok-ketok? Mojokerto iki lha ya ndok desa to ya cikan. Ngetok kayu tinggi bangunan, kok wulan 3 tok ketok tok tinggal gletak ya nonol wis. Permisi Kang, enak panganane. Tapi nek jenengan ngetoke wulan 4 akhir apa meneh wulan 5, walaupun sing tok ketok pring, terus bar ngono tok kum, tok dadekne otot kangge omahmu. Sampai turun siji insyaallah tok dongkel pringe jek teles. Jari sapa? Ya jari aku iki. Omahe mbah kula niku didongkel pringe lho jek teles. Padahal wong wis meninggal dunia. Kenapa? Lah niku wau ketokane diparingi pener. Kemudian sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu memang benar-benar difungsikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak bisa kecuali satu, ada dalil, atau yang kedua penelitian. Kemudian yang kedua, konsep dalam sebab akibat bagaimana tadi? Seberapapun kemampuan sebab gak akan mungkin memberikan efek akibat kecuali dengan izin Allah. Kenapa? Karena gak boleh di makhluk Allah terjadi kecuali sesuai dengan yang diingini oleh Allah. Dan ini keimanan kita kepada takdir. Lah kok urung ngerti ngene, berarti lek mau ngaji ku urung teko ngene. Kowe lek mau ngaji sik teko perapatan kono lho. Nyedheko mulane. Ngaji kok perapatan. Ya oleh mek gur baritan kuwi. Ngerti baritan nggih? Ngertos baritan? Hah? Amin-amin ning perapatan ning pertelon. Wulan sura wingi ya ndak karu-karuan. Kemudian yang selanjutnya terakhir, ya, dia tidak boleh meyakini bahwa sebab itu bisa independen. Apabila ia meyakini itu, sungguh ia terjerumus ke dalam syirik besar di dalam tauhid rububiyah. Wallahu ta'ala alam. Kita terusakan. Ya ngaji ya kadang ini nyangkang lor nyangking kidul, ya oleh titik ya apa-apa, gitu. Kita terusakan. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum al kadzibu syani wa huwa ramyu ummil mu'minin
Usbatum minkum ay jama'atun muntasibuna ilaikum ya ma'syaral mu'minin minhum al-mu'min as-sadiq fi imanihi walakinnahu iqtarra bitarwijil munafiqin wa minhum al-munafiq la tahsabuhu syarral lakum. Ojo tok sangka kejadian itu jelek bagi kalian. Balik huwa utawi kejadian iku mau iku khairun bagus langgi kangge sampean kabeh. Ingat bagi seorang yang beriman, apapun yang terjadi, baik itu musibah ataupun kenikmatan adalah baik bagi mereka. Sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Apabila ditimpa hal yang menggembirakan, maka ia mampu bersyukur. Orang mukmin itu mampu bersyukur. Apabila ditimpa hal yang menyusahkan, ia bersabar. Orang mukmin mampu bersabar. Kita teruskan. Kenapa dia baik? 5 sebab. Tadammana dzalika, mencakup hal tersebut tabriati ummil mukminin, pembersihan dumateng ummul mukminin radhiyallahu taala anha sayyidah Aisyah as-siddiqah bintus siddiq. Wa tanwih bi dzikriha, lan Allah taala ngilingne menyebutkan tentang Aisyah. Kata sehingga tanawala mencakup umumul madhi, keumuman pujian kala wau saira zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng sedaya garwa-garwane Kanjeng Nabi. Jadi pujian atas Aisyah mencakup pujian atas seluruh istri-istri Rasulullah SAW, sebagaimana nanti pada akhirnya kita akan baca ayat yang mengkisahkan tersebut. Karena yang baik itu judune yang baik, sing elek judune sing ora baik, ya. Demikian. Walima dan sebab tadamman mencakup min bayanil ayat, jelasakan ayat-ayat al-multar ilaihal ibad sing sangat dibutuhne dening kawula. Seandainya tidak ada kisah tersebut, tidak ada pelajaran yang sangat berharga, khususnya berkaitan dengan masalah mengviralkan berita gosip. Jenenge berita gosip iki jan ya Allah, khususnya kangge lambe-lambe turah niku jan ngungkuli mangan apa kira-kira sing paling enak. Lek jaman dhisik kira-kira growol, kira-kira tiwul kuwi paling enak. Mas yo saiki jenenge sego tiwul niku ya paling enak to, mergo jarang mangan sego tiwul. Nah. Kita teruskan. Hatta saingane tanawala umumul madhi sahira zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam walima tadammana min bayanil ayatil mudhtar ilaihal ibad allati ingkang mazala al amalu biha ilal yaumil qiyamah. Allati ingkang mazala al amalu biha, ingkang makna kandungan siratan faedah hukum terambil dari ayat tersebut, al amalu biha senantiasa diamalkan ila yaumil qiyamah. Ya ngono kuwi memang lakon. Sing lakone Allah taala cek sampean ngerti piye to seandainya terjadi hal itu. Walaupun yang harus menjadi proyek percontohan siapa? Garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak mungkin Allah menghinakan nabinya. Tentunya di balik semua itu ada manfaat. Ya, kita teruskan. Wa kullu hadza sakabehane iki iku khairun azimun, merupakan kebaikan yang besar. Walaula sekirane ora ana maqalata ahlil ifki, ora enek napa gosipe ahli if. Apa itu ahli if? Orang-orang yang mengviralkan berita dusta. Seandainya enggak ada komentar mereka, sehingga seandainya tidak ada desas-desus mereka, lam yahsul dzalik, niscaya tidak akan didapatkan itu. Sehingga seorang mukmin dalam keridhaan mereka yang mendalam terhadap takdir Allah, musibah, petaka seandainya terjadi, maka itu lebih dia suka dibandingkan seandainya tidak ada musibah. Kenapa?
di balik musibah ada poin-poin positif yang Allah Ta'ala ingin masukkan melalui jalan musibah tersebut. Di antaranya turunnya ayat yang abadi langgeng, diamalkannya sampai hari kiamat. Bukankah ini nikmat yang sangat agung? Sehingga Syekh katakan seandainya tidak ada kejadian itu nggak mungkin terjadi, tidak mungkin diturunkan ayat-ayat tersebut, sehingga Allah berfirman la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Ojo tok sangka itu jelek, tapi dia adalah baik. Saya ulang lagi, sikapi semua apa yang Allah Ta'ala jalankan padamu dari takdirnya dengan husnuzon kepada Allah. Kadang orang itu isu-isu wae budal mancing udan, akhirnya ya Allah piye to karepe. Ya ini arepe budal mancing dadak diudani, arepe pengen bodho bongko apa piye menungso. Oh aja ngono, Kang. Ingat semua apa yang Allah Ta'ala jalankan di baliknya ada kebaikan. Ya, walaupun dengan kedangkalan nalarmu kau belum bisa mencerna kebaikan apa di balik semua ini. Ya, demikian. Nah contohnya mawon dek wingi niku lho nggih. Teng mriki udan deres mboten? Enggak, bukan dek wingi, beberapa 1 bulan yang lalu mungkin. Belum pernah hujan. Sama sekali enggak hujan. Hah? Iya. Nah, ya minimal nggih nyirami latar-latar sing garing, males wong sing siram-siram, gitu dan seterusnya. Kalau di depan kami benar-benar kami rasakan. Walaupun mungkin sebagian termasuk kami juga ketika keluar tanpa mantol. Lah iya ora siap-siap mantol kok diudani ngene iki terus piye njajal. Ya, ya aja ngono to. Ya. Kita teruskan. Ibaratkan gelas ini ya, sudah berkurang berapa? 1/3 ya. Ingat di bawahnya masih ada 2/3. Lihat positifnya. Jangan lihat negatifnya. Kan orang boleh mengungkapkan gelasmu piye? Banyumu piye? Banyuku wis entek 1/4. Banyumu piye? Alhamdulillah jek enek 2/3. Sama yang diungkapkan, tapi beda rasa. Kenapa? Dari perasaan yang berbeda. Loh, dari perasaan yang berbeda dalam mengungkapkan beda rasa. Mulane husnudzon yang Allah Ta'ala. Demikian juga kalian pasangan suami istri saling husnudzon dalam hidup. Kowe lek saling husnudzon, umpama enek pertanyaan darimu kepadanya, pertanyaanmu engko wis apik. Ning ning jerone intil-intil kok rada ora patek tepak, metune teko lambe. Ndadekne mah salah. Jari sapa? Ya jarine kae. Betapa banyaknya masalah dalam rumah tangga itu berangkatnya dari kesalahpahaman. Sudah menyimpulkan sebelum difahami. Begitu dan seterusnya. Kenapa? Karena berangkatnya dari suudzon. Kita teruskan. Faqullu hadza khairun azim walau lama qalatu ahli al-ifki lam yahsul dzalik wa idza aradallah wa idza lan arikalane arada ngersakaken sapa Allahu Allah amron ing sawijine perkara ja'ala dadosaken sapa Allah Ta'ala lahu kanggene perkara sing dikersakaken dening Allah sababan enek sebabe. Baik sebab itu disukai atau tidak. Allah Ta'ala ngersane nyiptakne kula lan panjenengan sami. Allah Ta'ala menciptakan kedua orang tua kita dan menikahkan keduanya. Lah ora nek pernikahan bapakmu karo mbokmu, ora nek judule lahir sampean. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, jadi Allah Ta'ala ketika menghendaki sesuatu, Allah Ta'ala siapkan untuknya sebabnya. Karena Allah Ta'ala pencipta sebab dan juga musabab atau hasil. Kita teruskan. Ya. Walidzalik krono iku ja'ala Allah Ta'ala ndadosaken al-khitabah seruan wonten ing ayat menika iku aman.
Ja'ala Allah Ta'ala ndadosaken al khitaba seruan aman umum ma'al mukminina sartane kaum mukminin aman sedayane. Bukan hanya khusus untuk para sahabat yang diturunkan ayat tersebut berkaitan dengan viralnya apa? Tuduhan dusta terhadap Sayyidah Aisyah. Tapi untuk kaum mukminin semuanya. Kenapa? Karena ayat tersebut bisa diaplikasikan, bahkan harus diaplikasikan dan butuh diaplikasikan di setiap waktu dan tempat. Wa akhbaralan Allah Ta'ala ngabarakan anna qad khaba'dihim sak temene nyacat kepada sebagian kaum mukminin biba'din kelawan sebab sebagian liyane kaqadhi anfusihim seperti mencacat diri mereka sendiri. Mencela saudaramu adalah hakikatnya sama dengan mencela dirimu. Fa fi wonten ayat menika anal mukminin sak temene wong mukmin iku fi tawadihim ing dalam keharmonisanipun wa tarahim muhim lan ing dalam kasih sayangipun wa ta'atufim lan ing dalam kedekatan mereka dan hubungan mereka wajtimaihim ala masalihihim lan kesatuan di dalam maslahat kal jasadil wahidi padha karo jasad sing siji. Maksudipun pripun? Lek wetenge kok luwe sikile bakal mlamkah, tangane bakal obah, cangkeme bakal mangap lan mamah, wetenge bakal apa? Kisenan lan ora sebah. Kenapa? Karena semua itu satu sama lain saling melengkapi. Begitu dan seterusnya. Jenengan ngertos sing jenenge mpiak. Jenengan ngertos sing jenenge gedhek. Gedhek niku lek saking gedhek mek gur teko pring, nek ditokne ya hayak-hayak omah dari pring ya. Sebelum dikasih gedhek. Ya dincat ngono ya diobah. Tapi lek wis diweki usuk, tapi lek wis diweki reng, tapi lek wis diweki napa jenenge gendeng, walaupun gendenge namung napa niku Ustaz teng Imam Syafi'i sing rumiyin daduk ning ditalen-taleni terus diweki gedhek, walaupun gedheke ya mek gur gedhek duduk batako ya duduk bata ringan ya duduk bata merah gedheke ya mek gur perkara gedhek tipise pira gedhek niku pinten tipise gedhek sak lek digapit niku pinten tipise? Paling namung 2 cm nggih. Ora enek kok gedhek 5 cm ora enek. Nggih, 2 cm paling. Niku bingkaine. Lah gedheke enten 0,5 cm. Gedhek enten 0,5 cm. Ora enek 0,5 cm. Kira-kira mek 2 mili ngelatan pring lho. Ning jajal sokone matuk usuk lan renge wis dirangkai, daduke wis dipasang, terakhir diduki gedhek, tok encoto, ya sing obah awakmu. Itulah satu sama lain bangunan itu saling menguatkan. Kaum mukminin begitu juga seharusnya. Wal mukmin lil mukmin, wong mukmin siji lil mukmin marang mukmin liyan iku kal bunyan padha karo bangunan. Yasyuddu ba'duhu ba'don, saling menguatkan satu sama lain. Fakama kaya dene annahu sak temene wong mukmin iku yakrahu sengit benci ora seneng alias geting an yakdaha ahadun fi irdihi ayakdaha ing sing yen to nyacat ahadun seseorang karo cocote fi irdihi ing dalem kemuliaane. Cocot niku napa to? Cocot niku lambe. Kok ada seorang mencacatmu dengan cocotnya? Sampean seneng napa bahagia? Hah? Saman seneng apa bahagia? Lek saman seneng berarti ya ada sesuatu pada dirimu. Lek saman tentunya ya ora seneng lek dilokne, saman ora seneng lek dirasani, saman lek ora seneng lek diworok-worokne, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, fakama annahu yakrahu an yadda ayakdaha ahadun fi irdihi falyakrah. Monggo supayane dheweke geding lan sengit mingkulli ahadin apabila celaan itu kepada siapapun
ayakdaha fi akhihil mu'min. Hendaklah ia tidak suka ya min kulli ahadin dari siapapun ayakdaha mencacat fi akhihil mu'min di dalam saudara dia yang mukmin. Alladzi ingkang bimangzilati nafsihi sing mukmin liyan padha karo sampean. Bahkan Rasulullah SAW dawuhaken la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ora diarani sampurna sapa keimanane ahadikum salah siji saking sliramu kabeh hatta sainggane yuhibba dheweke seneng ahadukum salah siji saking sliramu kabeh li akhi kangge dulure ma yuhibbu padha karo apa sing dheweke senengi lan tresnani li nafsihi kangge awake dhewe. Inilah hidup kita, hidup bermasyarakat dengan mukmin yang lain. Wa ma lam yasilal abdu ila hadhil hal. Kok hamba belum sampai pada titik ini? Titik apa? Benci bila saudaranya dicela, dicacat. Benci bila saudaranya kehormatannya diviralkan kejelekannya. Ya, fa innahu mongko sak temene iku kabeh min naqsi imanihi mergo krana kurange keimanan. Lah kok imane sampurna mestine dheweke ora seneng lek wong mukmin liyane dicacat. Padha karo dheweke ora seneng lek dheweke dicacat. Lah nyapa? Nabi dawuh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ora diarani sampurna imane salah siji saking sliramu kabeh sainggane dheweke seneng kangge dulure apa sing dheweke senengi kangge awake dhewe. Wallahu ta'ala alam. Fa innahu min naqsi imanihi wa adami nusihi lan berarti ora onone nasihat. Apa maknanya tidak adanya nasihat? Bahwa dia berarti sudah tidak menginginkan kebaikan bagi saudaranya mukmin. Ternyata satu halaman jamnya sudah menunjukkan pukul. Jadi mohon maaf sampai di sini dahulu yang kita bahas dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang di bulan depan biar saya tidak perlu untuk membawa lagi dari rumah makalahnya jenengan simpen nggih benjing jenengan keluar kotak-ketik insyaallah biar kita bahas kembali. Demikian mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam waktu kita malam ini sampai besok pagi sebagaimana di awal malam Allah berkahi kita di dalam waktu kita dan mudah-mudahan sebagaimana malam saja Allah berkahi waktu kita mudah-mudahan siangnya kita akan lebih diberkahi. Kita ini kalau diberi nikmat oleh Allah Ta'ala ilingon nikmat sing luwih akeh nyumunon yang Allah Ta'ala. Demikian subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.